Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Alfu Sunnati fil yaumi wal lailati, 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buah karya dari Asy-Syaikh Khalid Al-Husainan. Penulis ini alumni dari Universitas Muhammad bin Saud, Kerajaan Saudi Arabia. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti manhajnya, mengikuti tata cara beragamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini sehingga kita bisa mengamalkannya sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu hafizahullah taala sunanu al-istiqadi minan naumi. Beliau memulai penjelasan dari sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu sunnah berkaitan dengan bangun dari tidur. Mungkin masukan untuk kita semua ya. Alangkah indahnya kalau kita mengikat dengan tulisan, karena banyak poin-poinnya ya, kecuali bisa menghafal semuanya. Yang pertama, mashu asari naumi anil wajhi bil yad. Sunnah yang pertama, mengusap wajah bekas tidur. Baru bangun tidur saja udah dapat pahala ini. Belum ngapa-ngapain. Wa qad nassa ala istihbabihi An-Nawawi wa Ibnu Hajarin. Al-Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar mendatangkan dalil fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bangun dari tidur, fajalasa, kemudian beliau duduk, yamsahun nauma an wajhihi biyadi. Beliau mengusap bekas mengusap wajahnya bekas tidurnya ya. Beliau tidurnya menghadap ke mana? Ya, miring ya. Miring ke kanan. Nah, berarti bagian ininya diusap. Rawahu Muslimun ya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Kemudian sunnah yang kedua, ad-du'a'u wa huwa, membaca doa. Insyaallah sudah kita hafal. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah tidur, setelah mati, setelah mematikan kita, dan kepadanya lah kita akan dibangkitkan. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, as-siwaku, bersiwak, ya. Gosok gigi. Kana sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha minal laili, Rasulullah SAW apabila beliau bangun dari tidur di malam hari, ya, untuk melakukan sholat tahajud, yang beliau lakukan setelah mengusap wajah, setelah membaca doa, yashushu fahu bisiwaki, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Muttafaqun alaih, dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sudah berapa sunnah? Bangun dari tidur 3 sunnah. Kita melakukannya dapat pahala dan dihapus dosa kita, ya. Jadi setiap amalan sunnah yang kita lakukan ikhlas karena Allah, bersamaan itu pula dosa kita dimaafkan, dihapus, ya. Atbi'i asai'ata al-hasanata ikutilah perbuatan sayi'ah, perbuatan buruk, ya, dengan al-hasanata, dengan amalan yang baik. Tampuha, niscaya akan menghapusnya. Wal hikmatu min dzalika, hikmah di antara sunnah ini yaitu anna min khosa'isi siwak at-tanbihu wa tansyidu. Jadi ada nasihat untuk menjaga kebersihan mulut, ya. Dan ini hanya ada di dalam agama Islam. Agama yang lain, wallahu a'lam, ya. Apakah mereka mempraktekkan atau mensunnahkan atau tidak? Ya. Tadi tanya sama tetangganya, ya, yang beragama selain Islam. Sunnah kalian bangun dari tidur apa saja gitu, ya. Islam langsung diundang-undangkan melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa tansyidu. Kemudian hikmah yang lainnya adalah tansyid, yaitu penyegaran. Kita kalau bangun itu kan sarafnya belum nyambung 100%, kan? Ya, dengan mengusap wajah, berdoa, kemudian membersihkan mulut dengan bersiwak, itu akan lebih fresh, lebih segar, lebih siap untuk beraktivitas. Hikmah yang kedua, waqatur raihati minal fami, menghilangkan bau yang tidak sedap, ya. Walaupun mungkin kita sendirian sholat, ya kan, nggak ada yang lainnya, toh bau sendiri gitu, ya. Ya, tapi ada malaikat di samping kanan kiri kita, ya, yang tidak menginginkan bau mulut kita. Apalagi kalau sholat tahajudnya bersama dengan istri, bangunkan anak, ya, mulut kita harus dalam keadaan tidak berbau busuk, ya. Berikutnya ad-duhulu wal khuruju minal hamami, ya, bangun tidur sudah selesai. Ada 3 sunnah tadi, silakan diamalkan. Kalian mengamalkannya, saya mendapatkan pahala. Enak kan? Sunnah berkaitan dengan masuk dan keluar dari kamar mandi. Entah itu kamar mandi modern tertutup, ya, atau kamar mandi konvensional, ya. Di mana, di kebun, sungai, ya. Di tempat sepi, ya, namanya hamam, mengikuti perkembangan zaman, ya. Walahu sunanun, ada beberapa sunnah, amalan sunnah yang dikerjakan Rasulullah
berkaitan dengan hamam, tempat buang hajat ya, atau tempat mandi kalau sekarang ya. Yang pertama, ad-dukhulu birijlil yusra. Apabila kita akan masuk ke kamar mandi, ke toilet, mendahulukan kaki kiri. Berarti kalau mau masuk mikir dulu ya, kanan atau kiri ya gitu. Mikir dulu, karena itu sunnah. Berarti kita mengingat amalan Rasulullah SAW. Jadi memperingati sunnah, bukan memperingati hari rayanya, hari kelahirannya, bukan, tapi memperingati sunnahnya. Kapan? Setiap hari, bukan nunggu tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, kelamaan ya. Mengingat sunnah Rasul, jangan nunggu tanggal 12 Rabiul Awal, tapi setiap hari. Mau masuk WC, kita ingat sunnah Nabi, ingat Rasulullah. Oh, Rasulullah mendahulukan kaki kiri ya. Wal khuruju birijil yumna, ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Bayangkan, masuk WC ingat Nabi, keluar WC ingat Nabi. Enggak ada tuh perintah ingat istri, enggak ada. Ya kan? Sunnah Rasul yang diingat. Ya. Yang kedua, doa uddukhuli, berdoa sebelum masuk kamar mandi atau WC. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Muttafaqun alaihi, dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baca doa, karena memang di WC itu bangsa jin, mereka memakan kotoran manusia. Tempatnya mereka di situ. Ya, kita disunahkan untuk berdoa, membaca doa tadi. Terus bagaimana kalau lupa? Ya sudah, berarti belum rezekinya. Sudah terlanjur masuk, sudah. Berarti belum rezekinya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa yadkhulul doaul khuruji, yang ketiga. Doa setelah keluar dari WC. Setelah kaki kanan keluar, kaki kiri keluar, sudah berada di luar pintu WC, membaca doa apa? Ghufranaka. Ya Allah, aku mohon ampunanmu. Ya. Akhrajahu ashabus sunani illa an-Nasa'i. Ya. Dikeluarkan pemilik 3 kitab sunan. Ya. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Wa yadkhulul insanu ilal hamami fi yaumihi wa lailatihi iddata marratin. Ya. Betapa banyak seorang masuk keluar WC sehari semalam. Ya. Berapa kali? Beda-beda ya. Ada sehari sekali? Ya, lebih kayaknya ya. Lebih kayaknya. Ya. Lebih. Kullama dakhala, setiap dia masuk, tabaqa hadhihi sunana, masuk dan keluar, dia melaksanakan 3 sunnah ini. Fid dukhulihi wa khurujihi, sunnatani fid dukhul, 2 sunnah saat masuk, kaki kiri dan doa. Sunnatani fil khuruj, kaki kanan dan doa. Ada 4 sunnah. Dapat pahala, saldo rekeningnya bertambah. Ya, saldo rekening pahala. Di mana? Di BSI. Bank surga, I-nya enggak tahu apa. Ya, bertambah pahala kita, berkurang dosa kita. Ya. Jadi enggak perlulah kita mengamalkan amalan-amalan yang tidak jelas. Ini saja nih jelas ada hadisnya. Dijamin, ya, dijamin halal. Ya, ada hadisnya. Berikutnya sunanul wudu'i, sunnah-sunnah yang terkait dengan
wudu. Yang pertama al-basmalatu. Sebelum wudu disunahkan membaca bismillah. Ya. Yang kedua ghuslul kafaini salasan fi awalil wudu'i. Setelah bismillah membersihkan 2 telapak tangan 3 kali. Ini sunnah. Kalaupun lupa, wudunya tetap sah. Nah, jangan sampai lupa. Ya. Jadi ketika kita akan wudu, kita ingat Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah ketika akan wudu beliau membaca bismillah. Sebelum berwudu beliau membersihkan 2 telapak tangan berapa kali? 3 kali. Ingat lagi. Ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga al-bad'u bil madmadati wal istinsaki qabla al-ghuslil wajhi. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung sebelum membasuh wajah. Ini juga sunnah, bukan wajib. Ya. Sunnah yang berikutnya yang keempat al-istinsaru bil yasari, mengeluarkan air yang sudah disedot ke hidung, mengeluarkan dengan tangan kiri, ya, ini, ya, keluarkan. Wal istinsaku, mana tadi? Li hadis, berdasarkan hadis, fagosala kafaihi salasa marratin, summa tamadmado, wastanshako, wastantharo, summa gosala wajahu salasa marrat. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW beliau mengamalkan sunnah-sunnah di dalam wudu, membersihkan atau mencuci 2 telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mengeluarkannya. Kalau hanya memasukkan saja tidak mengeluarkan bahaya. Sedot kemana itu? Harus dikeluarkan. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudah berapa itu kalau dirinci? Ya, bismillah. Membasuh 2 telapak tangan. Berkumur-kumur. Istinsak. 5 itu. Ya. Berikutnya al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaki li ghairi shaimi. Bersungguh-sungguh saat berkumur-kumur dan menyedot air ke hidung bagi yang sedang tidak berpuasa. Makanya hukumnya sunnah. Kalau wajib pas puasa bisa masuk, bisa batal. Ya, makanya status hukumnya sunnah. Bagi yang berpuasa boleh tidak melakukan kumur-kumur dan menyedot air ke hidung. Dikhawatirkan bablas gitu ya. Lumayan itu ya. Makanya hukumnya sunnah. Ya. Li hadisin, berdasarkan hadis, wa baligh bistinsyaki illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah ketika menyedot air ke hidung kecuali orang yang sedang berpuasa. Nyedot hidungnya boleh tapi tidak usah kuat-kuat ya, dikhawatirkan bisa masuk. Akhrajahu al-arba'atu, dikeluarkan oleh penulis 4 kitab sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Makna al-mubalaghati fil madmadati, apa pengertian bersungguh-sungguh berkumur-kumur? Apa maksudnya? Idaratul ma'i fi jami'i famihi, memutar-mutar air di lubang mulut itu. Ya, saya kira semuanya paham ya? Gitu ya. Memutar air di dalam lubang mulut agar kotorannya bisa dikeluarkan. Ma'ana al-mubalaghati fi istinsyaqi zadbul ma'i
ila aqsa anfihi, bersungguh-sungguh menyedot air ke hidung, atau istinsak bahasa Arabnya, yaitu menyedot sampai apa? Bagian paling ujung. Ya, biasanya sampai terasa perih. Nah, itu berarti sudah maksimal itu. Aqsa anfihi. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya jin itu suka menjadikan lubang kita seperti hotel. Bermalam dia di lubang buah itu. Ketika beristinsak, gak betah dia, keluar dia. Jadi jin kafir itu suka menjadikan lubang hidung manusia sebagai hotel. Dia bisa mengecil itu. Jadi hidung lubang kita ini ya, seakan-akan seperti hotel bintang 5 ya. Nyaman dia di dalam. Nah, ketika kita berwudu ya, kemudian istinsar keluar dia. Sunnah berikutnya al-madmadatu wal istinsaku min kafi wahidatin. Kalau bisa berkumur-kumur dan menyedot air ke hidung. Kita kan pasti menggunakan air ya, namanya juga berwudu. Itu kalau bisa satu cidukan tangan. Ya mungkin bagi tangan yang kecil nggak cukup ya, baru aja masuk ke mulut udah habis dah. Nggak cukup untuk ke hidung. Mungkin itu perlu latihan. Barangkali telapak tangan orang Arab itu besar kali ya. Ya kita kan dalam 2 ya. Justru yang sunnah 1. Ya. Ya, mungkin perlu latihan ya. Separuh ke mulut, separuh ke hidung. Ya, separuh ke mulut, separuh ke hidung, ditahan. Ya, baru kemudian dikeluarkan. Bihaitsu la yafsilu bainahuma, tidak memisah antara memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Itu sunnahnya seperti. Kalaupun tidak bisa dipisah enggak apa-apa. Ya, karena tidak wajib ya. Summa adkhala yadahu, ya Rasulullah mengambil air dengan tangannya, fatamadmadha, berkumur-kumur, wastansaqa min kafi wahidihi, dengan satu telapak tangan kanannya. Separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Muttafaqun alaihi, dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika akan berkumur-kumur atau berbarengan dengan berkumur-kumur, sunnah berikutnya adalah as-siwaku wa mahalluhu indal madmadati, bersiwak, menggosok gigi. Ya, setelah itu baru berkumur-kumur. Ya, kan bekas tusukan giginya kan masih ada ya, perlu dikeluarkan ya, dengan berkumur-kumur. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asuqqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum, pasti aku akan suruh mereka bisiwaki, menggosok gigi. Bisa pakai kayu siwak, boleh bisa pakai sikat gigi. Ma'akuli wudu'in, setiap kali wudu. Ini yang paling afdol, silakan. Kalau mau mampu ya, setiap wudu berkumur-kumur, gosok gigi. Berkumur-kumur. Rasulullah mengerjakan seperti itu setiap wudu. Ya, mungkin dokter gigi nggak laku ya. Ya, giginya Rasulullah bersih, nggak ada plak-plak nempel itu. Dokter gigi tutup ya. Ya, rajin membersihkan giginya semuanya, bayangkan sehari minimal 5 kali. Ya. Kita kadang lupa ya. Ya. Rawahu Ahmadu wa Nasa'iyu. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Sunnah berikutnya takhlilul lihyati al-kathifati inda ghuslil wajhi. Menyela-nyela jenggot ketika wudu. Bagi yang punya jenggot, ya, jenggotnya tebal, ada sela-sela. Ya. Bagi yang tidak gimana? Ya sudah, belum rezekinya, nggak ada jenggotnya. Kana sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu mengusap wajahnya, beliau menyela-nyela jenggotnya fil wudu'i, ketika berwudu. Akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan Imam Tirmidzi.
Selanjutnya sifatu mashir ra'si, tata cara mengusap kepala. Ya mungkin sebagian saudara kita mayoritas ketika berwudu gini ya, mohon maaf. Iya gini ya. Ya. Menurut madhab Syafi'iyah. Kita kembalikan kepada hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana tata cara mengusap kepala? Wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi. Rasulullah mengusap kepalanya dari depan. Ya mohon maaf ya. Fa aqbala bi yadayhi wa adbaro. Gini ya. Wa adbaro. Ya. Jadi maju, aqbala, adbaro. Muttafaqun alaihi, dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis yang paling kuat. Sunnah berikutnya takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini. Menyela-nyela jari jemari ketika membersihkan tangan dan menyela-nyela jari jemari kaki ketika membersihkan kaki. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan 4 imam penulis sunan. Asbigil wudu'a, sempurnakanlah wudu, wa khallil baina asabi'i, dan selak-selaklah jari jemari tangan dan kaki. Ya. Jadi kalau kita membersihkan kaki kena air basah sudah sah. Cuman sunnahnya digosok di sela-sela jari jemarinya, ya dengan tangan kita, gitu ya. Kaki kiri, kaki kanan, sela-sela. Yang berikutnya at-tayammunu wa huwa al-bad'u bil yamini minal yadaini wa rijlaini qabla al-yasari. Ketika berwudu mendahulukan anggota sebelah kanan dulu sebelum anggota yang kiri. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu. Rasulullah beliau sangat berhasrat, lebih menyukai mendahulukan kanan fi tana'ulihi, ketika memakai sendal. Sunnah memakai sendal itu kaki kanan dulu. Wa tuhuri, dan ketika berwudu. Ya, memakai sendal saja ada sunnahnya. Kaki kanan dulu. Demikian juga sepatu, ya. Tana'ulihi. Sunnah berikutnya az-ziyadatu alal ghuslatil wahidati ila salasi ghusalatin fi ghuslil wajhi wal yadaini wa rijlaini. Khusus membasuh wajah, 2 tangan dan 2 kaki itu sunnahnya 3 kali cucian. Ya, sunnahnya 3 kali cucian. Kalau lebih dari 3 gimana? Ya berarti melewati batas maksimal. Sunnahnya 3 kali. Ya, 4 kali mubazir. Kemudian sunnah berikutnya an-nutqu bi syahadataini ba'dal farogi minal wudu'i. Mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah wudu. Bacaannya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Tidak ada tandingan baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wasamratuha, balasan dari ucapan 2 kalimat syahadat. Apa balasannya? Illa futihat lahu abwabul jannati as-samaniyati yadkhulu min ayyiha sya'a. Rawahu Muslimun. Orang yang berwudu
ya, dia adalah orang yang bertauhid, beribadah karena Allah, tidak berbuat syirik, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Balasan dari ucapan 2 syahadat setelah wudu adalah dibuka 8 pintu surga dan dia diizinkan memilih dari pintu mana saja yang dia inginkan. Kelihatannya murah ya, hanya dengan ucapan 2 kalimat syahadat setelah wudu. Apa bonusnya? Memilih 8 pintu surga. Mau gantian itu, masuk keluar gitu. Kalau alam ya. Memilih salah satu dari 8 pintu surga. Kelihatannya mudah ya, tapi buktinya Abu Jahal nggak mau tuh. Abu Lahab nggak mau. Ya kan? Ya. Suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat nggak mau. Para pendeta nggak mau suruh mengucapkan 2 kalimat. Berarti khusus untuk orang-orang yang bertauhid saja. Ya. Ini adalah balasan dari membaca 2 kalimat syahadat setelah wudu. Jadi kita ketika wudu kita banyak sekali mengingat amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ingatan pertama, ingatan kedua, ingatan ketiga, banyak sekali. Ya. Yang ke-14, al-wudu'u fil baiti. Sunnahnya ketika akan sholat di masjid, wudunya di rumah. Ya. Jadi meteran PDAM masjid irit ya. Ya, Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baiti." Barang siapa yang berwudu di rumahnya, summa masya ila baitin, kemudian berjalan menuju salah satu masjid min buyutillahi, di antara masjid-masjid Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban sholat di antara kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kanat khotwatahu ihdahuma tahutu khoti'ahu. Ya, 2 langkahnya, salah satu langkah dari 2 langkahnya, yang pertama menghapus dosanya, wal ukhra, langkah yang lainnya tarfa'u darajatan, mengangkat derajatnya. Maksudnya adalah memberikan balasan atau pahala. Satu dosa dihapus, satu pahala diberikan. Ya. Rawahu Muslimun. Ya. Silakan bagi yang mau mempraktekkan. Wudunya di rumah. Perkara nanti sampai masjid batal, ya urusannya lain. Ya. Yang penting sudah wudu di rumah. Masih ada waktu? 10 menit. Mau tanya jawab? Lanjut? Tanya jawab, baik. Kita tutup dulu ya.